Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Rombel 1 akan membacakan pasal 1-5 serta menjelaskan mengenai contoh pengaplikasian pasal 1-5 dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Dewi Sinta Monalisa, yang kedua Aziza Ayu Fitriana, yang ketiga Andini, yang keempat yaitu saya sendiri Hidayati Anissa, yang kelima Atai Rana Rizkyu, yang keenam Nufatul Fikar, dan yang ketujuh Lindawati. Ini pasal 1 yaitu pengertian. Pasal 1 ayat 1 yaitu mengenai Kode Etik Psikologi Indonesia. Kode Etik Psikologi Indonesia adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Ayat 2 yaitu, psikologi merupakan ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental yang melatar belakangi serta penerapan dalam kehidupan manusia. Ahli dalam ilmu psikologi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu profesi atau yang berkaitan dengan praktik psikologi dan ilmu psikologi, termasuk dalam hal ini ilmu murni atau terapan. Ayat 3 yaitu psikolog. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi, lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata 1, sistem kurikulum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1, dan lulus dari pendidikan profesi atau strata 2 pendidikan magister psikologi atau profesi psikolog. Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling, konsultasi organisasi, aktivitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, serta administrasi. Psikolog diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat 4 yaitu ilmuwan psikologi. Ilmuwan psikologi adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan strata 1 dan atau strata 2 dan atau strata 3 dalam bidang psikologi. Ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial, pengembangan instrumen asesmen psikologi, pengadministrasian asesmen, konseling sederhana, konsultasi organisasi, perancangan dan evaluasi program. Ilmuwan psikologi dibedakan dalam kelompok ilmu murni atau sains dan terapan. Ayat kelima, layanan psikologi. Layanan psikologi adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi dalam rangka menolong individu dan atau kelompok yang dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan dan penyelesaian masalah-masalah psikologis. Layanan psikologi dapat berupa praktik konseling dan psikoterapi, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling karir dalam dan pendidikan, konsultasi organisasi, aktivitas-aktivitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, dan administrasi. Contoh pengaplikasian dari pasal 1. Di sini terdapat seorang psikolog yang memberikan layanan psikologi kepada kliennya. Psikolog tersebut memberikan layanan konseling untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan pribadi atau stres yang sedang dialami klien tersebut. Pasal 2 Prinsip Umum. Prinsip A. Penghormatan pada harkat martabat manusia. Ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menekankan pada hak asasi manusia dalam melaksanakan layanan psikologi. Ayat kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghormati martabat setiap orang serta hak-hak individu akan keleluasaan pribadi, kerahasiaan, dan pilihan pribadi seseorang. Ayat ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari bahwa diperlukan kehati-hatian khusus untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas yang karena keterbatasan yang ada dapat mempengaruhi otonomi dalam pengambilan keputusan. Ayat keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari dan menghormati perbedaan budaya, individu dan peran, termasuk usia, gender, identitas gender, ras, suku bangsa, budaya, asal kebangsaan, orientasi seksual, ketidakmampuan berkebutuhan khusus, bahasa dan status sosial ekonomi, serta mempertimbangkan faktor-faktor tersebut pada saat bekerja dengan orang-orang dari kelompok tersebut. Ayat kelima, psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha untuk menghilangkan pengaruh bias-bias faktor tersebut pada butir ayat ketiga dan menghindari keterlibatan baik yang disadari maupun tidak disadari dalam aktivitas-aktivitas yang didasari oleh prasangka.
Prinsip B. Integritas dan sikap ilmiah. Ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus mendasarkan pada dasar dan etika ilmiah, terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh komunitas psikologi. Ayat kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran dalam keilmuan, pengajaran, pengalaman, dan praktik psikologi. Ayat ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak mencuri, berbohong, terlibat pemalsuan, fraud, tipuan atau distorsi fakta yang direncanakan dengan sengaja memberikan fakta-fakta yang tidak benar. Ayat keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi berupaya untuk menepati janji tetapi dapat mengambil keputusan tidak mengungkap fakta secara utuh atau lengkap hanya dalam situasi di mana tidak diungkapkannya fakta secara etis dapat dipertanggungjawabkan untuk meminimalkan dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi. Ayat kelima, psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan, konsekuensi, dan bertanggung jawab untuk memperbaiki ketidakpercayaan atau akibat buruk yang muncul dari pengguna teknik psikologi yang digunakan. Prinsip C. Profesional. Ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan segala bentuk layanan psikologi, penelitian, pengajaran, pelatihan, layanan psikolog dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batasan kompetensi, objektif, dan integritas. Ayat kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi membangun hubungan yang didasarkan pada adanya saling percaya, menyadari tanggung jawab profesional dan ilmiah terhadap penggunaan layanan psikologi, serta komunitas khusus lainnya. Ayat ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjunjung tinggi kode etik, peran dan kewajiban profesional mengambil tanggung jawab secara tepat atas tindakan mereka, berupaya untuk mengelola berbagai konflik kepentingan yang ada mengarah pada eksploitasi dan dampak buruk. Ayat keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi, bekerja sama, dan atau merujuk pada teman sejawat, profesional lain, dan atau institusi-institusi lain untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi. Ayat kelima, psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kepatuhan etis dan profesional kolega-kolega dan atau profesi lain. Ayat keenam, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam situasi tertentu bersedia untuk menyumbangkan sebagian waktu profesionalnya tanpa atau dengan sedikit kompensasi keuntungan pribadi. Prinsip D. Keadilan. Ayat ke-1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi memahami bahwa kejujuran dan ketidakberpihakan adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, pengguna layanan psikologi tanpa dibedakan oleh latar belakang dan karakteristik khususnya harus mendapatkan layanan dan memperoleh keuntungan dalam kualitas yang setara dalam hal proses, prosedur, dan layanan yang dilakukan. Ayat kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, waspada dalam memastikan kemungkinan bias-bias yang muncul, mempertimbangkan batas dari kompetensi dan keterbatasan keahlian sehingga tidak mengabaikan atau mengarah kepada praktik-praktik yang menjamin ketidakberpihakan. Prinsip E. Manfaat. Ayat ke-1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha maksimal memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, perlindungan hak, dan meminimalkan resiko dampak buruk pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait. Ayat kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi apabila terjadi konflik perlu menghindari serta meminimalkan akibat dampak buruk karena keputusan dan tindakan-tindakan ilmiah dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mempengaruhi kehidupan pihak-pihak lain. Ayat ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu waspada terhadap kemungkinan adanya faktor-faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi maupun politik yang mengarah pada penyalahgunaan atas pengaruh mereka. Contoh atau gambaran aplikasi pasal 2, yaitu seorang psikolog yang memberikan layanan pada kliennya harus menghormati kliennya dalam hal keleluasaan pribadi klien dan dapat menjaga kerahasiaan data pribadi si klien tersebut, dapat memberikan pengetahuan berdasarkan fakta keilmiahan yang sudah jelas kebenarannya, tidak memanipulasi data dengan sengaja memberikan fakta-fakta yang tidak ada kebenarannya, bersikap profesional, adil, dan dapat bermanfaat bagi si klien. Seperti dalam gambar tersebut, psikolog menghormati harkat dan martabat klien. Rahasia klien harga mati. Jika rahasia sampai terbongkar, akan dilaporkan kepada HIMSI. Pasal 3 itu menjelaskan tentang Majelis Psikologi Indonesia. Ayat 1, Majelis Psikologi adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif maupun keorganisasian dalam kaitan dengan profesi psikologi baik sebagai ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi. Ayat 2, penyelesaian masalah pelanggaran kode etik psikologi Indonesia oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi dilakukan oleh Majelis Psikologi dengan memperhatikan laporan yang masuk akal dari berbagai pihak dan kesempatan untuk membela diri. Ayat 3, apabila seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi telah melakukan layanan psikologi sesuai
Prosedur yang diatur dalam kode etik dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmiah serta bukti-bukti empiris wajib mendapat perlindungan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dalam hal ini Majelis Psikologi Indonesia. Dan ayat keempat, apabila terdapat masalah etika dalam pemberian layanan psikologi yang belum diatur dalam kode etik psikologi Indonesia, maka Himpunan Psikologi Indonesia wajib mengundang Majelis Psikologi untuk membahas dan merumuskannya, kemudian disahkan dalam sebuah rapat yang dimaksudkan untuk itu. Contoh-contohnya yaitu: yang pertama, ada seorang psikolog yang melanggar kode etik Indonesia dan sudah terbukti bersalah setelah diberikan pertimbangan etis, normatif maupun keorganisasian, maka Majelis Psikologi akan menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagai prosedur. Selanjutnya, ada seorang psikolog bernama AB dilaporkan karena dianggap memanipulasi hasil pemeriksaan seseorang kliennya. Majelis Psikologi setelah menerima laporan tersebut kembali memastikan apakah laporan tersebut valid dan masuk akal dengan memastikan hal-hal yang tertulis dalam laporan kepada pihak-pihak yang terlibat, dan AB juga dapat membela dirinya sendiri saat itu. Ternyata ia terbukti tidak bersalah karena ia sudah melakukan pelayanan psikologi sesuai dengan prosedur yang ada. Maka Majelis Psikologi wajib membebaskan AB dalam segala tuduhan apapun. Lalu dalam satu waktu, Himpunan Psikologi Indonesia mengundang Majelis Psikologi untuk mengadakan rapat karena ternyata ada satu masalah etika tentang izin praktik seorang psikoterapi yang hanya mengambil sertifikasi saja tanpa memiliki titel psikologi. Hal tersebut belum diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, apakah ia boleh membuka praktek atau tidak. Maka dalam rapat tersebut akan dibahas sampai akhirnya disahkan nanti. Selanjutnya, pasal 4, penyalahgunaan di bidang psikologi. Pasal 4 ini terdiri dari 4 ayat. Ayat yang pertama berbunyi, setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Himpunan Psikologi Indonesia, dan Kode Etik Psikolog Indonesia. Ayat 2 berbunyi, apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi menemukan pelanggaran atau penilaian salah terhadap kerja mereka wajib mengambil langkah-langkah yang masuk akal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi. Ayat 3 berbunyi, pelanggaran Kode Etik Psikologi adalah segala tindakan psikologi dan atau ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap janji atau sumpah profesi, praktek psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog, atau psikolog yang tidak memiliki izin praktek, serta layanan psikolog yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas adalah: A. Pelanggaran ringan, tindakan yang dilakukan oleh seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang tidak dalam kondisi yang sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu tersebut di bawah ini. 1. Ilmu psikologi. 2. Profesi psikologi. 3. Pengguna jasa layanan psikologi. 4. Individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. 5. Pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya. B. Pelanggaran sedang, yaitu tindakan yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses maupun penanganannya yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan mengakibatkan kerugian bagi salah satu tersebut di bawah ini. 1. Ilmu psikolog. 2. Profesi psikologi. 3. Penggunaan jasa layanan psikologi. 4. Individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. 5. Pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya. C. Pelanggaran berat, yaitu tindakan yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang secara sengaja memanipulasi tujuan, proses maupun hasil yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu di bawah ini. 1. Ilmu psikologi. 2. Profesi psikologi. 3. Pengguna jasa layanan psikologi. 4. Individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. 5. Pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya. Ayat yang terakhir, ayat 4 berbunyi, penjelasan tentang jenis pelanggaran dan sanksi akan diatur dalam aturan tersendiri. Contoh kasus pelanggaran dalam bidang psikologi dan gambaran aplikasi pasal 4. Sebut saja namanya Bapak A. Ia lulusan S2 Magister Sains dalam bidang psikologi. Setelah beberapa bulan dari kelulusannya, ia direkrut menjadi dosen di sebuah sekolah tinggi di salah satu lembaga pendidikan di tempat tinggalnya. Suatu hari, ia diminta oleh pihak pengelola SMA swasta di daerahnya untuk melakukan tes psikologi yang bertujuan untuk melihat kemampuan, minat, dan bakat penjurusan kelas 3, IPA, IPS, dan bahasa. Masyarakat setempat, terutama pihak sekolah SMA tersebut selama ini memang tidak mengetahui secara pasti mengenai program studi yang ditempuh oleh A. Apakah ia mengambil magister profesi atau magister sains, begitu juga dengan perbedaan ranah keduanya.
Mereka hanya mengetahui kalau A sudah menempuh pendidikan tinggi S2 psikologi. Mendapat tawaran untuk melakukan pengetesan semacam itu tanpa pikir panjang, A langsung menerima dan melakukan tes psikologi serta mengumumkan hasil tes kepada pihak sekolah tentang siapa saja siswa yang bisa masuk ke kelas IPA, IPS, dan bahasa. A melakukan tes psikologi tersebut ternyata tidak sendirian. Ia ingin mengajak bekerja sama dengan B, yang memang seorang psikolog. Mereka berteman akrab sejak seperguruan waktu dulu mereka menempuh S2. Hanya saja, B adalah adik tingkat A, dan dulu sempat terjalin hubungan dekat antara keduanya. Namun, B merasa sungkan untuk bekerja sama dan menolak kerjasama dengan A dikarenakan B mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan A tersebut sudah melanggar kode etik psikologi pasal 4. Oleh karena B menolak ajakan A, akhirnya A mengajak temannya yang lain berinisial C yang dulu juga merupakan teman dekat A di waktu perguruan tinggi, tetapi belum memiliki izin praktek psikolog. Anehnya, C menerima ajakan kerjasama A dengan senang hati dan tidak mempermasalahkan apapun yang berhubungan dengan ranah psikologi. Yang semestinya meskipun pada sebenarnya ia sendiri sudah paham bahwa A tidak boleh melakukan hal tersebut. Antara keduanya memang terjalin kerjasama akan tetapi yang memegang peranan utama dalam tes psikolog tersebut adalah A. Sedangkan C sebagai psikolog sendiri hanya sebagai pendamping A mulai dari pemberian tes sampai pada penyampaian data dan hasil asesmen. Pada akhirnya, B ternyata mengetahui bahwa A dan C sudah melakukan pelanggaran pada saat pengetesan terhadap para siswa. Kemudian, B melaporkan tindakan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwajib, dan pihak yang berwajib pun melakukan pemrosesan terhadap A dan C, lalu pihak berwajib pun memberikan sanksi hukum terhadap keduanya. Pasal 5 mengenai penyelesaian isu etika. Pasal 5 terdapat 7 ayat. Ayat pertama, apabila tanggung jawab etika psikologi bertentangan dengan peraturan hukum, hukum pemerintah, atau peraturan lainnya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menunjukkan komitmennya terhadap kode etik dan melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian konflik sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, psikolog dan atau ilmuwan psikologi diharapkan patuh terhadap tuntutan hukum, peraturan, atau otoritas hukum lainnya yang berlaku. Ayat 2, apabila tuntutan organisasi di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi berafiliasi atau bekerja bertentangan dengan Kode Etik Psikologi Indonesia, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjelaskan sifat dan jenis konflik, memberitahu komitmennya terhadap kode etik dan jika memungkinkan, menyelesaikan konflik tersebut dengan berbagai cara sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap kode etik. Ayat 3, pelanggaran terhadap etika profesi psikologi dapat dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi, perorangan, dan organisasi penggunaan layanan psikologi serta pihak-pihak lain. Pelaporan pelanggaran dibuat secara tertulis dan disertai bukti terkait ditunjukkan kepada Himpunan Psikologi Indonesia untuk nantinya diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia. Mekanisme pelaporan secara detail akan diatur dalam mekanisme tersendiri. Ayat 4, kerjasama antara pengurus HIMSI dan Majelis Psikologi Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindakan investigasi, proses penyelidikan, dan persyaratan yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sistem di dalam organisasi yang ada. Dalam pelaksanaannya, diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan. Ayat 5, apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia, pengurus pusat bekerja sama dengan pengurus wilayah terkait dapat memberi masukan kepada Majelis Psikologi Wilayah atau Pusat dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pertemuan guna membahas masalah tersebut. Yang kedua, meminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Dan yang ketiga, berdasarkan klarifikasi menentukan jenis pelanggaran. Ayat 6, anggota Majelis Psikologi akan melakukan klarifikasi pada anggota yang dipandang melakukan pelanggaran. Berdasarkan keterangan anggota yang bersangkutan dan data-data lain yang berhasil dikumpulkan, maka Majelis Psikologi akan mengambil keputusan tentang permasalahan pelanggaran tersebut. Ayat 7, jika anggota diputuskan melakukan pelanggaran oleh Majelis Psikologi tidak puas dengan keputusan yang dibuat majelis, apabila dipandang perlu, pengurus pusat bekerja sama dengan pengurus wilayah terkait dapat didampingi Majelis Psikologi untuk membahas masalah tersebut, baik kepada anggota yang bersangkutan maupun untuk diumumkan sesuai dengan kepentingan. Contoh atau gambaran aplikasi pasal 5. Seorang psikolog yang berkedok menawarkan pelayanan kepada klien untuk melakukan konseling di hotel dan merujuk tindak kejahatan seksual. Korban dapat melaporkan psikolog tersebut kepada pihak berwajib. Pihak berwajib memutuskan untuk mencabut izin praktek psikolog itu selama 5 tahun dan kurungan penjara selama 3 tahun. Psikolog itu harus mematuhi hukuman yang akan diberikan kepadanya. Kesimpulannya, pada pasal-pasal di atas membahas mengenai pengertian yang meliputi pengertian kode etik psikologi, psikolog, ilmuwan psikologi, serta layanan psikologi. Selain itu, prinsip umum juga dibahas pada pasal 2, yang meliputi prinsip penghormatan pada harkat dan martabat manusia, integritas dan sikap ilmiah, profesional, keadilan, serta manfaat.
Kelima prinsip tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dipatuhi oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam menjalankan profesinya. Bahasan mengenai Majelis Psikologi Indonesia yang di dalamnya menjelaskan mengenai pengertian Majelis Psikologi Indonesia, cara Majelis Psikologi Indonesia dalam menyelesaikan masalah pelanggaran kode etik, pemberian perlindungan pada psikolog atau ilmuwan psikologi yang menjalankan profesinya dengan benar sesuai kode etik, dan terakhir membahas tentang bagaimana caranya mengatasi permasalahan etika yang belum diatur dalam kode etik psikologi Indonesia dijelaskan pada pasal ketiga. Sedangkan pada pasal 4 terdapat penjelasan mengenai penyalahgunaan bidang psikologi yang meliputi jenis pelanggaran, cara penyelesaian serta sanksi. Jadi, segala sesuatu yang melanggar akan diproses dan yang terbukti bersalah akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan kesalahannya. Dan yang melanggar diwajibkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bahasan yang terakhir adalah mengenai penyelesaian isu etika yang meliputi cara penanganan terhadap pelanggaran isu etika, klarifikasi, serta cara menentukan hukuman yang sesuai. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.